Haddatsana bercerita na pada kami Abu Dawud sopo Abdullah Al-Qanabi an Malikin dari Malik, ini Imam Maliki ya, Malik bin Anas, an Zaid bin Unaisyah dari Zaid bin Unaisyah, ana Abdul Hamid ibna Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, sesungguhnya Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini saudaranya Umar bin Khattab. Iku ahbarohu mengkabari sopo Abdul Hamid hu pada Zaid bin Unaisyah, an Muslim ibni Yasarin dari Muslim bin Yasar al-Juhani. Al-Juhani itu orang Juhainah. Ana Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab. Iku su'ila ditanya dia Umar an hadhil ayah dari ini ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 172. Wa'id akhoda rabbuka min bani adama min duhurihim. Ini kalau lengkapnya ayat wa'id akhoda rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum. Jadi ketika itu Tuhanmu mengambil dari anak Adam dari punggung mereka pada keturunan mereka, wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan Allah mempersaksikan pada mereka atas diri mereka. Allah mengatakan, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Lalu mereka mengatakan, ya kami menyaksikan. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian nanti di hari kiamat tidak mengatakan, wah kami lupa. Dengan ayat ini diturunkan, itu berarti sudah diingatkan. Sehingga di hari kiamat nanti tidak ada alasan lupa. Jadi Umar bin Khattab itu ditanya tentang ayat tersebut. Jadi wa'id, dan ketika itu akhoda mengambil sopo robbuka, Tuhanmu Muhammad, min bani Adam dari anak Adam, min duhurihim dari punggung mereka. Jadi Umar ditanya an kaifiyati ahdillah dzurriyata bani Adam min duhurihim, tentang bagaimana mengambilnya Allah keturunan bani Adam dari punggung mereka yang disebut di ayat tersebut. Qala berkata sopo Abu Dawud, qara'a membaca sopo Al-Qanabi. Qanabi gurunya Abu Dawud di Abdullah Al-Qanabi al-ayah pada ayat tersebut. Ayatnya sudah dibaca tadi ya. Faqala maka menjawab sopo Umaru Umar, sami itu aku mendengar Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, su'ila pernah ditanya sopo Rasul anha dari ayat tersebut. Oh, aku pernah mendengar Rasulullah juga pernah ditanya tentang ayat tersebut.
tentang ayat tersebut. Faqala maka menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah Azza yang maha mulia wajala dan maha agung iku khalaqa menciptakan sapa Allah Adama pada Adam. Tsumma kemudian masaha mengusap sapa Allah dhahrahu pada punggungnya Adam biyaminihi dengan tangan kanannya Allah. Ini juga hal yang sifatnya mutasabihat. Di mengusapnya Allah itu bagaimana ya wis kita percaya itu saja. Jadi tidak perlu dipikir terlalu dalam. Yes, pokoknya Allah mengusap punggungnya Adam dengan tangan kanannya. Wis titik. Ya, titik. Jadi kalau di Al-Quran ada ayat mutasabihat, di hadis ya ada hal-hal yang sifatnya mutasabihat seperti ini. Pastahroja maka mengeluarkan sapa Allah minhu dari Adam dzurriatan pada keturunan. Lalu dari punggungnya Adam itu Allah mengeluarkan keturunan. Ya keturunan Adam maksudnya, bukan keturunan Allah. Kalau Allah ya lam yalid walam yulad. Faqala maka berfirman siapa Allah khalaqtu menciptakan aku haula pada demikian itu dzurriyah yang diusap itu lil jannah untuk surga. Wa bi amali ahlil jannah dan dengan amalan ahli surga yakmalun beramal mereka. Nah, ini usapan yang pertama ini aku menciptakan mereka untuk surga dan nanti di dunia mereka akan mengamalkan amalan-amalannya ahli surga sampai ya mereka betul-betul masuk surga. Semoga kita ini ada di usapan yang pertama ini. Tuma kemudian masaha mengusap sopo Allah dhahrahu pada punggungnya Adam. Pastahroja maka mengeluarkan sopo Allah minhu dari Adam dzurriatan pada keturunan. Ini usapan yang kedua, keluar keturunannya Adam. Faqala maka berfirman siapa Allah. Khalaqtu menciptakan aku haula pada demikian itu mereka, dzurriyah dari usapan yang kedua itu, linar untuk neraka. Wabi amali ahli nar dan dengan amalannya ahli neraka. Yakmalun beramal mereka. Yang dari usapan kedua, ini aku ciptakan untuk neraka dan mereka akan beramal amalannya ahli neraka sampai mereka betul-betul ya masuk neraka. Faqala maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Fafima maka iku di dalam apa al amalu utawi amal. Nah, kalau sudah ada ketentuan seperti itu, terus untuk apa beramal itu untuk apa? Jadi artinya idza kana kama dzakarta ya Rasulullah
min sabqil qadari fa fi ayyi syai'in yufidul amalu. Kalau urusannya, kalau perkaranya seperti yang baru saja engkau tuturkan itu, wahai utusan Allah, yang baru saja engkau ceritakan itu, wahai utusan Allah. Terus manfaatnya amal itu untuk apa? Kalau semuanya sudah didahului dengan qadar, lalu manfaatnya amal itu apa? Lah, wis diem saja. Nanti kalau masuk surga ya masuk surga. Walaupun ngamal banyak, tapi kalau takdirnya masuk neraka ya masuk neraka. Itu pertanyaan si rojul. Nah ini biasanya juga dilontarkan pertanyaan ini oleh orang-orang yang tidak percaya qadar, yang menggugat qadar. Ya, oleh orang-orang qadariyah itu. Pertanyaan model seperti ini akan ditanyakan terus. Ya sejak zaman dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti. Pertanyaannya ya ini saja. Pertanyaannya ya ini saja. Ya. Cuma yang tanya mungkin beda orang karena memang beda generasi. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah azza yang maha mulia, wajala dan maha agung. Idza khalaqa ketika menciptakan sapa Allah al-abda pada surga. Al-abda pada hamba. Keliru ya, salah ngomong. Maksud saya ya hamba, tapi mulutnya geser. Lil jannati untuk surga. Jadi sungguh Allah ketika menciptakan seorang hamba itu untuk surga, jadi penghuni surga. Ya istakmalahu maka memberikan amalan. Sapa Allahu pada hamba bi amali ahlil jannah dengan amalannya ahli surga. Ai artinya ja'alahu amilan bihi wa waffaqahu lil amal. Jadi Allah menjadikan hamba tersebut orang yang mengamalkan amalannya ahli surga dan dia cocok. Allah memberikan kecocokan dalam hatinya hamba itu untuk mengamalkan amalannya ahli surga tersebut. Jadi rasanya itu srek ya gitu loh. Rasanya itu srek, enak itu. Jadi ada orang itu karena mungkin lulusan teknik ya, gelarnya insinyur misalkan. Terus dia itu karena belum dapat pekerjaan yang sesuai sekolahnya, kuliahnya, dia dagang misalnya. Ya dijalani, dagangnya itu dijalani, tapi dalam hati itu ada rasa tidak nyaman, tidak srek. Ada orang yang semacam itu ada. Ya, yang semacam itu ada. Nah, kalau ini ya si hamba itu diberi amalannya ahli surga, melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga dan srek dalam beramalnya itu. Enak, nyaman gitu. Hatta yamuta sehingga mati dia hamba ala amalin atas suatu amalan min a'mali ahli jannah dari amalan-amalannya ahli surga. Mungkin
mati pas sholat, mati pas mengaji, mungkin mati pas apa memberikan tausiah atau mati pas silaturahim dan lain-lain, mati pas sedekah, nah gitu. Nah, jadi hadis ini isyaratun ila annal madar ala amalin muqaranun bil maut. Jadi kebiasaan hidup seseorang dalam menjalani kehidupannya, beramal dalam kehidupannya itu biasanya ada gandengan dengan kematian. Kalau semasa hidupnya baik, nanti insya Allah matinya ya baik. Pas mengamalkan amalan baik. Kalau kebiasaan sehari-harinya buruk, ya nanti pas mau mati itu ya mengamalkan amalan yang buruk. Fayud kilahu, maka memasukkan sapa Allah pada hamba bihi sebab amalan tersebut al jannata pada surga. Nah ini. Lah dari sini kita bisa koreksi diri. Koreksi diri. Selama ini kita mengaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ini dalam menjalankan rukun Islam ini nyaman apa tidak? Nah, gitu loh. Sudah srek apa belum? Sudah srek apa belum? Ya kalau belum ya segera diserekkan, ya. Segera dibikin nyaman itu hatinya. Kalau tidak nyaman, wah itu bahaya. Ya koreksi hatinya masing-masing lah. Orang lain tidak bisa ngoreksi itu. Wa idza khalaqa, dan ketika menciptakan sapa Allah al-abda pada hamba linar untuk neraka. Jawabnya istakmalahu, memberi amalan sapa Allah pada hamba bi amali ahli nar, dengan amalannya ahli neraka. Ya, dijadikan dia itu mengamalkan amalannya ahli neraka dan dia nyaman di situ. Ya, dia nyaman di situ. Hatta yamuta, sehingga mati dia ala amalin atas suatu amalan min a'mali ahli nar, dari pengamalan-pengamalannya ahli neraka. Fayudkilahu, maka memasukkan sapa Allahu pada hamba bihi sebab amalan ahli neraka annaro pada neraka. Nah, itu. Kebiasaan hidupnya buruk. Ya mabuk, ya judi, ya melacur, ya narkoba, ya mencuri, ya merampok, ya korupsi, macam-macam. Lah nanti pas mati itu ya pas menjalani aktivitas buruknya itu, mati di pelacuran, mati pas minum minuman keras, mati pas judi, ya, mati pas korupsi misalkan. Nah, itu jadi gunanya amal itu sebagai tolak ukur. Iki engko awake dhewe iki mlebu swarga apa neraka kira-kira. Lah tentunya kalau kita masih waras ya milih masuk surga. Lah terus kalau kita itu ditakdirkan ahli surga betul, nanti kita akan diberi amalan-amalannya ahli surga dan srek di situ, nyaman di situ, sampai betul-betul mati masuk surga betul.